Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Baik, materi pembahasan kita kali ini yaitu masa reformasi 1998 dan sampai sekarang. Sebenarnya ada yang tahu apa itu reformasi? Jadi reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Mengapa Indonesia menghendaki terjadinya reformasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Ada beberapa faktor ya penyebabnya. Teranya itu karena Indonesia saat itu mengalami krisis ekonomi, pembangunan yang tidak merata, banyaknya kemiskinan di berbagai wilayah, termasuk wilayah menjadi penyumbang devisa negara terbesar seperti Riau, Kalimantan, dan Papua. Di pihak lain juga, pemerintah yang terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya praktek KKN yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada masa Orde Baru. Itulah berbagai faktor yang menyebabkan kenapa masyarakat kita menghendaki terjadinya reformasi. Jadi mahasiswa melakukan demonstrasi secara besar-besaran dengan dengan 6 agenda tuntutan, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Ini adalah tuntutan mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan masa Orde Baru. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 ada 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak saat melakukan demonstrasi, tertembak oleh peluru pasukan pengamanan pada saat itu. Pada tanggal 13 Mei terjadi kerusuhan juga, kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran di Jakarta dan Solo. Ini ditenggarai oleh masyarakat pribumi yang menganggap masyarakat keturunan Tionghoa itu terlalu mendominasi perekonomian di saat perekonomian sedang sulit. Pada tanggal 14 Mei, demonstrasi yang semakin besar dilakukan oleh mahasiswa. Akhirnya mahasiswa berhasil menduduki kantor gedung-gedung parlemen yang meminta ketua MPR untuk mengambil tindakan tegas. Akhirnya pada tanggal 18 Mei, Ketua MPR Harmoko yang saat itu juga adalah koalisi dari Presiden Soeharto, sahabat dari Presiden Soeharto, meminta Presiden untuk mengundurkan diri. Pada akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan jabatan Wakil Presiden ke Wakil Presiden B.J. Habibie, yang menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Selanjutnya, bagaimana kehidupan bermasyarakat, perkembangan politik, dan perkembangan ekonomi di era reformasi. Kita masuk ke perkembangan politik terlebih dahulu. Jadi saat era reformasi pada tahun yang sama, MPR melaksanakan sidang istimewa DPR yang melakukan perombakan besar-besaran terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasilnya ada 12 ketetapan yang diantaranya berisi tuntutan-tuntutan mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut reformasi. Penyelenggaraan otonomi daerah. Pada saat era reformasi, otonomi daerah dijalankan sesuai dengan pengertiannya, lebih demokratis, hak dan wewenang diberikan secara penuh kepada pemerintah,
pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Terus pencabutan pembatasan partai politik. Jadi saat era Orde Baru hanya ada 3 partai politik yang berkecimpung dalam perebutan kekuasaan di Indonesia. Di era reformasi, pencabutan pembatasan partai politik ini dicabut dan menghasilkan banyaknya partai politik yang dibentuk di era reformasi yang awalnya dari 3 itu mencapai 80, bahkan ada ratusan partai politik pada saat itu. Lalu ada penghapusan fungsi Dwi Abri. Di era reformasi, ABRI lebih difokuskan ke sebagaimana ABRI itu sendiri, yaitu untuk menjaga ketahanan dan keamanan negara Indonesia secara bertahap. ABRI di pemerintahan mulai dikurangi pengaruhnya penyelenggaraan pemilu. Di era reformasi kita sudah melaksanakan 5 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1999, tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dan pada tahun 2004 itu adalah pemilu pertama di mana rakyat diberikan wewenang untuk memilih presidennya secara langsung. Selanjutnya kita ke perkembangan ekonomi. Di awal-awal reformasi, Indonesia masih mengalami krisis ekonomi, dan ini adalah pekerjaan yang cukup berat untuk pemerintah pada era reformasi. Dan sesuai dengan penyelenggaraan pemilu, kita sudah juga memiliki 5 presiden yang memerintah di era reformasi itu, yaitu ada Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden kita saat ini yaitu Presiden Joko Widodo. Jika kita melihat kebijakan yang dilakukan oleh presiden-presiden di era reformasi, mereka itu lebih berfokus pada pemulihan ekonomi dan kestabilan ekonomi, terutama nilai tukar mata uang. Berbagai kebijakan dilakukan, salah satunya itu mengenai utang luar negeri, ya, dan mengenai subsidi dan bantuan langsung tunai. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi? Jadi di awal reformasi terjadi pergesekan-pergesekan yang bersifat etnis, ya, yang seperti kerusuhan yang terjadi yaitu antara kaum pribumi dan keturunan Tionghoa. Tapi seiring berjalannya waktu, keberhasilan pemerintah di era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah, lambat laun kondisi kehidupan sosial juga berangsur kondusif. Dan di era reformasi juga masyarakat sudah bebas untuk berpendapat, mengeluarkan kritik, berargumen, terutama pada media massa yang pada era Orde Baru itu mendapat pembatasan, dan jika melanggar akan dicabut izin terbitnya, apalagi yang bernada kritik. Di era pendidikan, pendidikan di era reformasi, pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang 1945. Sekurang-kurangnya 20% anggaran APBN itu ditempatkan ke pendidikan. Pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan dengan melakukan beberapa perubahan di sistem pendidikan di Indonesia. Bisa kita lihat dengan sudah berapa kali kita melakukan perubahan kurikulum,
yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013 yang kita pakai saat ini. Ini agar menunjang pendidikan Indonesia mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi menjawab tantangan pendidikan saat ini. Selanjutnya, kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan berbagai warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya ini dilakukan agar warisan budaya kita itu tidak diklaim oleh negara lain, ya, seperti yang kita sering lihat di media, ya, bagaimana budaya Indonesia diklaim oleh negara tetangga. Sampai saat ini sudah banyak, ya, budaya kita yang terdaftar dan diakui sebagai milik Indonesia. Ada wayang, ada batik, dan ada candi Prambanan, candi Borobudur, dan angklung. Meskipun demikian masih ada banyak lagi yang masih dalam proses pendaftaran. Contohnya itu ondel-ondel dari Jakarta dan rencong dari Aceh. Sampai sini ada pertanyaan atau ada tanggapan? Kalau tidak ada, saya harap pertemuan kita ini bermanfaat. Kalian bisa lebih memahami lagi makna reformasi, bagaimana ini berikan perubahan yang begitu besar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari materi kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.